tua, mereka semua adalah orang biasa, bukan keturunan Nabi. Oke, benar. Benar. Kalau dia bukan keturunan Nabi, kita tetap diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memuliakan orang lain, apalagi mereka memiliki keistimewaan. Misalnya kono ngalim. Lah nek salah. Fatwa itu salah. Kemudian ternyata ada darah Rasulullah dalam tubuh beliau itu. Terus mau proses oleh orang maksar terus simpangan mereka di Nabi ditanggung. Kowe mbiyen iki termasuk bocah sing gak demen kabeh putu-putuku ya. Jawabanku piye aku yang tahu, Loh, kita warga Indonesia disuruh percaya gitu. Pokoknya husnuzon saja, percaya saja. Maka dipastikan, saya yakinkan, dipastikan berdasarkan studi kitab nasab, Bani Ba'alawi bukan keturunan Nabi. 1. 2. Hasil tes DNA. Haplogrupnya itu G, bukan J. Berarti dipastikan bukan keturunan Nabi. Hanya saja begini, Pak Yai, kan di NU banyak Habib. Habib itu bukan panggilan untuk cucu Nabi, Bapak Ibu. Namun panggilan buat ulama asalnya Yaman. Jadi para Habib di NU yang soleh-soleh, ulama, kita ta'zim, tetap ta'zim, Pak. Beliau-beliau ulama kita juga. Cuman memang bukan cucu Nabi itu saja. Kita ta'zim semua, Bapak Ibu. Karena memang nggak boleh, haram hukumnya ngaku-ngaku cucu Nabi kalau bukan. Dosa besar. Bisa kafir kita kalau ngaku-ngaku cucu Nabi. Kita orang Jawa, orang Kombre, orang Ogan, orang Musuji asli, orang Lampung, orang Yaman, Ba'alawi. Kita semua sama-sama umat Kanjeng Nabi. Setuju atau setuju? Coba tepuk tangan dulu. Bahkan begini, dakwah Nabi, dakwah yang penuh kasih sayang. Dakwah Nabi, dakwah yang penuh cinta kasih, merangkul. Itulah dakwahnya para wali songo. Wali songo masuk ke Indonesia ini, Bapak Ibu, tanpa perang. Islamisasi di Indonesia bukan dengan senjata. Islamisasi di Indonesia bukan dengan marah-marah. Tapi Islamisasi di Indonesia ini dengan cara yang persuasif, merangkul, ngomong, maka Islam diterima oleh masyarakat Indonesia. Cuman begini, sayang beribu kali sayang. Mbien, halo, mbien Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lan wali songo, wali 9. Dakwahnya merangkul, ngomong umat, tiba-tiba ada sekelompok orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Nanti saya jelaskan mengapa saya katakan mengaku-ngaku. Ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Tapi dakwahnya provokasi. Dakwahnya marah-marah, ngancem-ngancem. Mohon maaf, Pak. Mereka merasa menjadi warga agama kelas 1. Coba, mbien Nabi dakwah di Mekah, Madinah, mengapa diterima? Budak diangkat derajatnya tanpa kelas. Itu dakwah Nabi. Masyarakat Arab yang berkasta-kasta dihapuskan oleh Nabi. Islam diterima. Wali Songo masuk ke Indonesia menghapuskan sistem kasta. Maka dakwah Wali Songo diterima. Tiba-tiba zaman sudah 2024, ada sekelompok orang yang ngaku anak cucu Nabi merasa menjadi kasta paling tinggi. Mohon maaf, Bapak Ibu, kita disuruh cium-cium tangan kakinya, ngapurun gitu. Sampai ada yang berceramah begini, Pak, satu habib bodoh ahli maksiat lebih mulia daripada 70 kiai. Kaget saya, Bapak Ibu. Bahkan begini, Sayyid Ahmad, jangan pernah ke Rusaifah. Saya kalau naik haji atau umrah, Bapak Ibu, selalu ke Rusaifah. Itu cucu Nabi asli nang Mekah. Sayyid Ahmad bin Muhammad Alwi Al-Maki Al-Hasan. Beliau itu asli cucu Nabi, Pak. Anak gadisnya nikah sama orang biasa. Yang penting orang alim.
Tiba-tiba ada orang yang merasa menjadi warga agama kelas 1 haram menikah dengan kawan mereka. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ini ada apa? Dulu Nabi menghapuskan sistem kasta, Wali Songo menghapuskan sistem kasta. Tiba-tiba di zaman modern kita membentuk kasta baru. Kasta istimewa. Ini sungguh luar biasa. Ingat, Rasulullah SAW telah bersabda dalam peristiwa Futuh Mekah di hadapan semua bangsa Arab. Apa kata Nabi? Innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa ta'atumaha bi abaiha. Sesungguhnya Allah sudah mencabut dari kalian semua kesombongan nasab jahiliyah. Yang biasa menyombongkan nasab adalah bangsa jahiliyah. Sudah mencabut kesombongan bangsa jahiliyah wa ta'atumaha bi abaiha, yang mereka suka membangga-banggakan leluhurnya. Ini dawuh Kanjeng Nabi loh. Maka Nabi menambahkan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu kata Nabi menolak kebenaran. Lapor ya Pak. Mentang-mentang yang ngomong begini cuman Suparman Abdul Karim, irungnya pesek, enggak mancung bukan Arab. Itu mah Suparman. Mentang-mentang yang ngomong itu Kiai Imam, itu mah Imaduddin. Mentang-mentang yang ngomong orang biasa. Tapi ingat kata Nabi, sombong itu adalah batul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan sesama umat manusia. Saya ingin mengatakan begini Pak, kita ini bodoh-bodoh umat Nabi, kira begini. Umat Nabi, kira begini. Al-kibru batul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu kata Nabi adalah menolak kebenaran. Mentang-mentang orang ahwal, mentang-mentang pribumi. Coba nonton video dulu Pak. Orang pribumi di Kapuai ngapurang nggih. Coba jangan nonton video banyak di YouTube. Mentang-mentang kita pribumi. Mau sampai kapan kita ini begini Bapak Ibu? Mentang-mentang kita 3 abad lebih dijajah Belanda. Akhirnya kita bermental inlander. Mengapa orang beragama kepengen diborakan? Ini feodal. Mengapa orang pengen jadi majikan? Kita sudah merdeka. Nabi gak suka dengan ini semua. Oke, saya lanjutkan hadisnya. Kata Nabi, nanti umatku akan berhadapan dengan beberapa ujian. Fitnatul ahlas satu. Apa fitnatul ahlas? Wahia fitnatul harabin waharab. Fitnah ahlas adalah fitnah peperangan, pengungsian dan pelarian. Zaman penjajahan, Belanda jajah, Inggris jajah, Portugis jajah, semua orang terluta-luta, termasuk Indonesia. Nah, fitnah ahlas berakhir. Thumma fitnatus sarra. Lalu muncul zaman kemerdekaan. Indonesia Raya tercintanya termasuk. Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Tapi ingat, di zaman kemerdekaan tetap ada ujian. Apa ujiannya? Dahonuha min tahti kodama rajulin min ahli baiti. Fitnah di zaman kemerdekaan itu kata Nabi akan keluar dari seorang laki-laki, akan keluar dari 2 bawah telapak kaki, laki-laki yang ngaku-ngaku ahlul baitu. Ini jelas ini dawuh Kanjeng Nabi. Ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Dalam darah aneh ada darah Nabi. Orang-orang yang ngaku ahlul bait itu kata Nabi, yaz'umu annahu minni wa laysa minni. Dia ngaku-ngaku anak keturunanku, wa laysa minni, padahal dia bukan anak keturunan. Wa innama awliya'iyal muttaqun. Sesungguhnya semata-mata keturunanku cuma orang-orang yang bertakwa. Hati-hati. Dan sudah terbukti. Ini tak terbantahkan Bapak Ibu. Penelitian Kiai Imam berdasarkan kitab Asy-Syajaratul Mubarakah karya Imam Fakhruddin Ar-Razi di abad ke-4 Hijriah menyatakan anak Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir cuma ada 3, yakni Muhammad, Ali, Husain. Cuma ada 3. Tiba-tiba hampir 5 abad kemudian, 5 abad itu berapa tahun? 500 tahun.
500 tahun kemudian tiba-tiba Habib Ali Asakro mencantumkan Imam Ahmad punya anak bukan 3 tapi 4. Namanya Ubaidillah. Loh, kita warga Indonesia disuruh percaya gitu. Pokoknya husnuzon saja, percaya saja. Enggak Bapak Ibu, ini 5 abad loh Pak. Siapa yang mau tanggung jawab? Maka dipastikan, saya yakinkan, dipastikan berdasarkan studi kitab nasab, Bani Ba'alawi bukan keturunan Nabi. 1. 2. Hasil tes DNA. Ini tes DNA sudah. Ba'alawi internasional sudah 180 sampai 200 orang menyatakan Bani Ba'alawi haplogrupnya bukan J. Kalau keturunan Nabi dia J, Pak. Haplogrupnya G. Ini fakta, Pak. Hasil tes DNA. Yang diantaranya sudah ada orang Indonesia, Bani Ba'alawi juga. Haplogrupnya itu G, bukan J. Berarti dipastikan bukan keturunan Nabi. Hanya saja begini, Pak Yai, kan BNU banyak Habib. Habib itu bukan panggilan untuk cucu Nabi, Bapak Ibu. Namun panggilan buat ulama asalnya Yaman. Jadi para Habib di NU yang soleh-soleh, ulama, kita ta'zim, tetap ta'zim, Bang. Beliau-beliau ulama kita juga. Cuman memang bukan cucu Nabi, itu saja. Kita ta'zim semua, Bapak Ibu. Karena memang nggak boleh. Haram hukumnya ngaku-ngaku cucu Nabi kalau bukan. Dosa besar. Bisa kafir kita kalau ngaku-ngaku cucu Nabi. Setelah bukti ini muncul, 2 bukti ini nggak terbantahkan. Hasil tes DNA dan catatan kitab nasab. Memang bukan, Bapak Ibu. Nah, tinggal kita akur. Jangan berantem. Kan begitu? Saling menghormati satu sama lain. Kita orang Jawa, orang Komering, orang Ogan, orang Musuji asli, orang Lampung, orang Yaman, Ba'alawi. Kita semua sama-sama umat Kanjeng Nabi. Setuju atau setuju? Coba tepuk tangan dulu. Bahkan begini, orang bisa ketahuan dia keturunan mana, walaupun tidak persis, itu jari-jari tangan. Coba Pak, jenengan begini. Jari tangan. Ini bukan Ganjar Pranowo, bukan. Ini jari tangan. Kalau jari manisnya lebih panjang dari jari telunjuk, 3 jari nggih, kiri, jangan yang kanan, kiri. Kalau jari manisnya, sing manis, lebih panjang dari jari telunjuk, kemungkinan besar dia keturunan Arab. Keturunan Arab. Gitu ya, tuh. Minimal Arab nangan. Minimal. Kalau jari telunjuknya lebih panjang daripada jari manis, tapi kiri ya, jari telunjuk lebih panjang daripada jari manis, dia keturunan Turki dan Cina. Saya sudah buktikan, istri saya Cina, Bu. Istri saya Chinese, Pak. Istri saya itu telunjuknya lebih panjang daripada manisnya. Karena orang Cina. Betul itu. Nah, kalau jari tunjuk sama jari tengahnya sama, itu orang India keturunannya. Makanya orang Jawa rata-rata sama kan? Karena orang Jawa itu gennya adalah India rata-rata. Jadi orang Jawa itu ada yang ke India, ada yang ke Cina, orang Jawa itu ada yang ke Arab malah. Dari situ sudah kelihatan. Cuman apa sih gunanya kita menyombongkan nasab, Pak? Ngapura. Hanya di Indonesia Raya tercinta ini aja, Pak, yang ribut klan-klan habaib itu. Di Arab, nih, tanya nanti Yai Oom, Yai Haji Ahmad Nur Somad. Di Mesir nggak ada yang menyombongkan nasab keturunan Nabi. Padahal banyak. Grand Syekh Al-Azhar itu zuriat Nabi nggak pernah sombong. Nang Mekah nggak ada yang menyombongkan keturunan Nabi. Bahkan ini bukti sejarah yang tidak akan pernah terbantahkan sampai kiamat. Syarif Mekah telah mengatakan menolak Bani Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Syarif Mekah mengatakan Bani Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Barang siapa yang Bani Ba'alawi mencantumkan nama Said dan Syarif di depan namanya, maka dipenjara. Di Mekah saja sudah ditolak. Lakunya cuma di Indonesia. Oke, sekarang gini aja pokoknya. Mending kita sama-sama jadi umat Nabi. Pan apa ruginya jadi umat Nabi, Bapak Ibu? Gitu begini. Bu.
Dengan jujur, dengan ini cucu Nabi bukan sih? Cucu Nabi Adam. Kita semua cucu Nabi Adam. Baik, lanjut sedikit lagi Bapak Ibu. Ini persoalan yang sedang mengemuka pada kesempatan kali ini. Tapi yang terpenting bagi kita semua adalah membangkitkan kembali perjuangan Wali Songo, Islam yang rahmatan lil alamin. Karena mengapa? Sejarah Wali Songo sudah banyak disimpangkan. Bahkan mohon maaf Pak, di Jogja 300 makam telah dipalsukan. Hati-hati nang musuji nih. Kalau ada makam-makam keramat, jaga. Karena banyak makam keramat yang sudah dihabibkan. Tujuannya buat apa? Biar banyak yang ziarah. Untuk kepentingan bisnis Bapak Ibu. Sudah banyak yang sedemikian rupa. Bahkan di Jawa itu Pak, ada bekas gundukan peletong sapi. Dijadikan makam keramat. Akhirnya warga ngamuk, dibohongin. Dipikir mereka dalamnya ada jasad. Ternyata peletong sapi. Nah, ini kerjaan orang membisniskan.